kita sebut mudik ke Jakarta. Jadi kita kerjasama dengan Astindo diantaranya, kita membuat bundling paket-paket wisata di TMI diantaranya, Ragunan diantaranya, Ancol. Namun demikian untuk 15 golongan sebagaimana di dalam aturan SKGUP-nya itu memang digratiskan. Demikian. Dan sekarang yang namanya mudik ke Jakarta sudah ada 8,6 miliar paket yang akan terjual yang diikuti dari beberapa daerah. Jadi kalau Jakarta semuanya harus terverifikasi. Kita hanya memberangkatkan yang sudah terverifikasi. Jadi nggak ada yang mendadak-mendadak. Lalu ini kan soal mudik ada SK dan Mendagri yang penundaan perjalanan luar negeri untuk kepala daerah menjauh dari negeri. Nah, kalau di Pemprov DKI sendiri itu meresponsnya seperti apa? Karena ini kan merespon banyaknya pejabat yang melaksanakan tugas atau menjelang Idul Fitri. Kemudian yang kedua bagus soal THR di ASN, apakah sudah saya sebelumnya? Kemudian yang ketiga bagus soal tiang honorer. Nah itu kan sudah hampir selesai kalau tiang honorernya apakah sudah dikembalikan ke alih-alih atau seperti apa? Yang pertama untuk tiang monorail yang jelas bahwa kami sudah melakukan sesuai dengan kesepakatan dan juga sesuai dengan arahan dari APH, aparat penegak hukum. Sedangkan untuk teknis lapangan saya nggak ngikutin ya, tetapi yang jelas bahwa sampai dengan hari ini alhamdulillah berjalan lancar, adem, ayem, dan sekarang ini kita sedang berkonsentrasi untuk melakukan mengejar bulan Juni selesai. Tadi seperti apa? Waduh, kalau gubernur wakil gubernur Jakarta untuk menyambut Idul Fitri ini pasti di Jakarta, karena kita pada Idul Fitri pertama akan ada halal bihalal di Balai Kota. Nggak ada. Ayo, izin Pak, kawan-kawan semuanya, saat sekarang ini PP-nya sudah ada untuk THR kami ASN. Nah sekarang prosesnya di BKD. Namun demikian kita memang mendahulukan untuk kawan-kawan yang non ASN. Siapa diantaranya adalah teman-teman PJLT. Jadi udah PJLT. Jakarta udah mendahului. Nah, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa tadi salah satu hal yang kami putuskan, kami tidak akan mengadakan operasi justisia. Kemudian juga untuk pejabat yang menggunakan plat merah tidak diizinkan untuk seluruh jajaran di Jakarta. Sekarang udah jalan Pak sih. Jadi saya udah langsung komunikasi dengan Dinas Bina Marga. Memang sempat ini tapi sudah jalan. Dari Detikom Pak, izin mau tanya soal update-nya Trans Jabodetabek ke bandara itu seperti apa? Dan satu lagi Pak, izin soal Bantar Gebang. Kemarin itu Menteri KLHK minta untuk menghentikan adanya open dumping di Bantar Gebang. Apanya? Open dumping. Jadi untuk zona 4 apa yang menjadi arahan Menteri Lingkungan Hidup sudah kami jalankan, dan kami sekarang ini bekerja sama untuk bisa memanfaatkan tempat-tempat dan pasti akan dibebaskan tempat baru. Karena memang Bantar Gebang salah satunya akan kita putuskan untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah yang beroperasi di sana, dan untuk itu diperlukan lahan kurang lebih 8 sampai dengan 10 hektar. Sementara lahan ini sudah bisa termanfaatkan untuk menampung tampungan sampah yang ada. Untuk zona 2 dan 3 kita akan tetap operasikan, tapi memang apa yang menjadi arahan Pak Menteri di zona 4A kita tidak open dumping di situ. Satu lagi apa? Untuk Trans Jabodetabek akan kami resmikan pada tanggal 12 Maret jam 9 pagi. Mengenai tiket itu berapa saya belum putuskan, tapi nanti ada sampai dengan Idul Fitri sama dengan yang ada. Kenapa? Karena ternyata untuk ke Bandung
3 kali pemberhentian yang ada kosnya juga gitu. Tapi pada saatnya nanti kami akan putuskan. Tetapi yang jelas pasti jauh lebih murah dibandingkan dengan naik transportasi yang lain maupun taksi. Terakhir ya. Pak, melanjutkan pertanyaan yang tadi tentang bantar gebang Pak. Jadi Menteri LR infonya akan menempuh jalur hukum dan perintahkan audit sistem pengelolaan sampah. Ya pokoknya kita akan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.